sukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara terkasih, makin hari, makin lama kita belajar setia kepada Tuhan, kehendak Tuhan, itu bukan makin gampang, tetapi makin sulit. Kerap kali kalau kita mau berbuat yang benar, itu semakin sulit untuk kita lakukan. Dan itu normal sekali dialami oleh mereka yang sungguh-sungguh mau setia dengan kehendak Tuhan. Dan kita hari ini diberi kekuatan baru dengan kisah dua orang ibu. Hidup mereka sederhana, hidup mereka bukan penuh dengan mujizat, tidak. Tetapi pengalaman mereka penuh dengan perjuangan, terutama Elisabet ini, yang bertahun-tahun mandul dan tidak punya anak, padahal mereka, Zakaria dan Elisabet itu hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ini penting banget untuk disadari bahwa pada saat orang hidup benar, baik di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, kerap kali banyak derita, banyak kesulitan yang harus dihadapi. Tetapi semuanya itu untuk melatih kita, apakah kita berani bertahan atau tidak. Maka yang utama dalam hidup kita itu bukan setia terus tanpa celah atau gagal setia, tidak. Tetapi yang utama adalah komitmen. Setelah orang merasa gagal dan jatuh dalam hidup kita, melakukan kesalahan-kesalahan, apakah yang bisa kita buat? Maka penting banget menyadari bahwa iman itu bukan membebaskan kita dari persoalan, tetapi membuat kita punya kekuatan
untuk bangkit dari keterpurukan karena kesalahan itu. Biasanya kalau orang kita udah melakukan kesalahan, ujian gitu, terus dapat jelek, kenapa jadi dapat jelek? Itu yang benar itu kan kesadaran hati yang betul. Ya kenapa tadi ya? Tetapi jika terus-menerus merasa bersalah, itu keliru. Orang sudah mengkhianati keluarganya. Jika kita terus-menerus merasa bersalah, keliru. Yang pertobatan itu dimulai pada saat saya merasa bersalah. Betul. Itu titik turning point-nya itu, titik berbaliknya itu. Bagaimana aku salah ya. Sama seperti kalau kita lagi nyari alamat orang, sadar, kesasar ki. Jangan terus, berhenti. Setelah berhenti, lihat situasi sekitar. Apakah yang sedang terjadi dalam hidupku ini? Yang ketiga, putar balik. Memutar kembali arah hidup kita. Mana yang benar ini? Lalu melihat yang terakhir, melihat hal-hal positif yang masih bisa kita buat. Maka hal yang buruk, keterpurukan, kesalahan, pengkhianatan, dikhianati orang, ditipu orang, rasa sakit hati, trauma, semuanya itu diizinkan Tuhan agar kita tahu bagaimana bangkit dari keterpurukan. Maka jika orang belajar dan mengalami sungguh-sungguh keterpurukan ini, maka orang benar-benar bisa bangkit. Nah, pada saat itulah nanti hal-hal berat yang tidak mengenakkan, trauma-trauma itu dapat menjadi pintu-pintu rahmat yang akan digunakan Tuhan melalui hidup kita yang merasa terluka, tersakiti itu untuk orang lain yang punya pengalaman yang sama. Maka kita bisa menjadi saluran rahmat Tuhan untuk orang-orang lain. Kalau kita berani menyadari kesalahan kita, berhenti dari kesalahan itu, lalu memutar balik arah hidup kita. Ini aku salah ini, aku harus coba kembali nih. Kembali ya balik. Lalu yang terakhir, melihat hal-hal positif yang masih bisa kita buat. Maka itu memberi kita kekuatan dan harapan. Maka Maria dan Elizabeth ini dapat bertahan dalam doa-doa mereka, dalam perjuangan hidup mereka, karena mereka mengalami hal-hal ini. Mereka tidak menyerah dengan apa yang berat mereka alami. Elizabeth terutama pada saat ini, pada saat Injil ini dikisahkan. Nanti kan Maria kemudian, ini kan Elizabeth sudah sekian tahun tidak punya anak, tapi mereka terus rajin berdoa. Bahkan Zakaria terus mengunjukkan persembahan. Kalau Maria kan baru mulai ini. Karya keselamatannya baru mulai dalam diri Maria. Tetapi untuk Elizabeth, perjuangannya sudah bertahun-tahun lebih awal. Nah sekarang mari para saudara terkasih, di novena hari yang ke-6 ini kita sungguh-sungguh sadar bahwa Allah yang menjadi manusia itu bukan hanya memberikan rahmatnya gitu toh, enggak. Tetapi mengajak kita untuk berani bangkit. Sekali lagi, pengalaman akan rahmat baru bisa dialami pada saat orang bangkit dari duduknya, ndodoe tadi itu karena kita merasa, kok abot tenan ini ya hidupku ya. Lunglai kita bangkit, lalu bisa meraih uluran rahmat Tuhan yang sedang ditawarkan kepada kita. Baru rahmat itu menguatkan kita. Tanpa usaha itu tidak bisa rahmat itu bekerja. Nah sekarang coba kita renungkan, apakah aku sudah memaafkan kesalahanku di masa lalu? Masa lalu itu bisa kemarin, bisa tadi. Apakah aku berani menerima kesalahanku itu dan juga kesalahan orang lain? Apakah aku berani berbalik dan berani melihat kembali, meninggalkan kesalahan-kesalahan ini, tidak hanya menyesal aja, tapi berani melihat aku masih bisa berbuat baik apa ya? Beranikah kita melakukan dua langkah itu? Lalu ya kita tidak hanya berkubang dalam penyesalan, berkubang pada, aku kok dibeginikan sama orang ya, sudahlah, gak usah reken lagi. Ya kita
berkubang dalam dosa. Orang berdosa itu adalah orang yang tidak lagi melihat harapan di mana dia bisa melakukan hal-hal yang masih bisa baik dalam hidupnya. Kalau kita terus jatuh dalam dosa tapi terus berusaha untuk berbuat yang baik, kita bekerja sama dengan rahmat itu sendiri. Bapa yang Maha Kasih, Engkau terus bersama dengan kami dalam kelemahan, kekurangan, keterpurukan kami dalam kesalahan dan bahkan dosa-dosa kami. Engkau terus mendampingi dan menarik tangan kami untuk kembali punya harapan dalam hidup kami dan tidak menyerah dengan pengalaman-pengalaman berat yang terus kami alami dalam hidup kami sehari-hari. Kami ingin belajar kembali percaya kepadamu, bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau menjadi bagian dalam sejarah hidup kami. Bapa, ampunilah segala kesombongan kami yang terus mengutamakan kekuatan dan kemampuan kami sendiri untuk menyelesaikan segala sesuatu yang harus kami hadapi. Ajarlah kami hari ini untuk berani berbagi di tengah-tengah segala kesulitan, kesesakan, dan persoalan hidup kami setiap hari. Kami persembahkan ke dalam naungan kasih-Mu ya Bapa, setiap saudara kami yang hingga saat ini sedang berbeban berat, terutama mereka yang sedang sakit. Semoga kegembiraan dan anugerah kesembuhan Kau anugerahkan kepada mereka seturut dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk berani meluangkan waktu dan perhatian bagi mereka yang membutuhkan kehadiran dan uluran tangan kami. Bapa, kami persembahkan pula saudara-saudari kami yang telah Kau panggil menghadap kepadamu, terutama untuk Stefanus Basuni dan juga Papa Aman Yunus yang telah menghadap kepadamu. Kami percaya Bapa, hidup mereka tidaklah Kau lenyapkan, tapi Kau ubah menjadi perjalanan abadi, di mana mereka Kau satukan dengan persekutuan para kudus-Mu di surga. Jadikanlah mereka sebagai pembagi rahmat bagi keluarga dan kami semua yang masih harus berjuang di dunia ini. Gunakanlah hidup kami hari ini ya Bapa, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini. Inilah hasil dari pohon anggur, usaha manusia dan dari bumi, yang bagi kami akan menjadi minuman surgawi dan santapan kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan kepadamu.
Tuhan, cucilah aku dari kesalahanku, dan sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah para saudara yang terkasih, agar persembahanku dan persembahan ini berkenan dan diterima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa, sudilah menerima persembahan yang kami hunjukkan berkat belas kasih-Mu ini. Semoga Kau ubah dengan kekuatan-Mu sebagai dan menjadi tanda keselamatan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami bermadah memuji Engkau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, juga mereka semua yang kami sayangi, yang sedang sakit, dan yang memohon doa-doa kami pada saat ini. Agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Henrikus Pidiarto Gunawan, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Ingatlah juga ya Bapa akan sanak keluarga, orang tua, pasangan hidup, putra-putri kami yang telah Engkau panggil, yang ingin kami doakan juga pada saat ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, Engkau terus bersama dengan kami. Engkau anugerahi kami setiap hari rahmat-rahmat yang memungkinkan kami terus berbagi kasih, pengampunan, dan kemurahan hati satu sama lain di tengah-tengah segala persoalan, kesesakan, keraguan, dan kesulitan hidup kami. Karena itu ya Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami,
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan hidup abadi bagi kita semua yang hendak menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Berilah kami damai. Para saudara yang terkasih, pandanglah, lihatlah, inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang kini berkenan hadir dalam wujud yang sederhana, agar kita yang penuh dosa ini dapat bersatu dengan Dia dan menimba rahmat-rahmat-Nya. Karena itu berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan anak domba ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan doa novena kita pada hari yang ke-6 ini. Kita doakan bersama-sama. Allah Bapa yang kekal, aku mempersembahkan kepada kehormatan dan kemuliaan-Mu, serta demi keselamatanku dan demi keselamatan seluruh dunia, misteri kelahiran penebus ilahi kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah Bapa yang kekal, aku mempersembahkan kepada kehormatan dan kemuliaan-Mu, serta demi keselamatanku dan demi keselamatan seluruh dunia, penderitaan yang dialami oleh perawan tersuci Maria dan Santo Yusuf dalam perjalanan mereka yang lama dan melelahkan dari Nazaret ke Bethlehem. Aku mempersembahkan kepadamu kesedihan hati mereka saat tidak mendapatkan tempat bermalam menjelang lahirnya penebus dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah Bapa yang kekal, aku mempersembahkan kepada kehormatan dan kemuliaan-Mu, serta demi keselamatanku dan demi keselamatan seluruh dunia, penderitaan Yesus di palungan, tempat Ia dilahirkan, kedinginan yang dideritanya, kain lampin yang membebatnya, air mata yang ditumpahkannya, serta tangisannya yang lembut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah Bapa yang kekal, aku mempersembahkan kepada kehormatan dan kemuliaan-Mu, serta demi keselamatanku dan demi keselamatan seluruh dunia, yang dirasakan oleh kanak-kanak suci Yesus di tubuhnya yang lembut saat menjalani upacara sunat. Ku persembahkan kepadamu darah mulia yang saat itu untuk pertama kalinya ditumpahkannya bagi keselamatan seluruh umat manusia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah Bapa yang kekal, aku mempersembahkan kepada kehormatan dan kemuliaan-Mu, serta demi keselamatanku dan demi keselamatan seluruh dunia, kerendahan hati, kesediaan untuk menderita, kesabaran, kemurahan hati, serta semua keutamaan dari kanak-kanak Yesus. Aku mengucapkan syukur kepadamu, aku mengasihimu, aku memuliakanmu tanpa akhir, karena misteri yang tak terlukiskan, sabda ilahi menjadi manusia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra Tunggal-Mu telah menampakkan diri kepada kami dalam wujud tubuh manusia. Kami mohon, berikanlah kepada kami, agar melalui Dia yang kami kenal seperti kami sendiri, hati yang diperbaharui, bersama Engkau yang hidup dan bertahta
untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita hening sejenak untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita selanjutnya, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.